Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Konnichiwa, penonton setia Gue Punya Cerita. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya, apapun masalahnya. BTW, izin gue curhat ya. So, ini kisahnya. Nama gue Shirley. Gue bakalan cerita tentang pengalaman temen gue yang jatuh ke dalam pergaulan bebas. Dan di sini gue udah izin ke temen gue ya buat cerita. Waktu itu gue kuliah akuntansi di salah satu kampus di Surabaya. Saat ospek gue kenalan dengan dua cewek, sebut aja namanya Rosa dan Gina. Nah, kita bertiga ini satu jurusan dan untungnya satu kelas. Kalau kata anak-anak sih kita itu udah kayak permen karet, kemana-mana nempel bareng mulu, lengket banget. Saking kompaknya ngalahin anak paskibra, hehehe. Kalau boleh jujur, gue seneng banget punya temen yang cukup dekat karena gue tuh orangnya rada pemalu, tapi nggak malu-maluin, hehehe. Selama 2 semester kita bertiga tuh masih sering ngampus bareng, nongkrong bareng. Kita bertiga kalau udah ngumpul pasti gosip sana sini, auto update, hehe. Oh iya, kita bertiga kebetulan sama-sama Kristen. Jadi tiap minggu pasti ke gereja bareng. Pokoknya harus bisa jaga keseimbangan duniawi dan urusan ibadah. BTW, percaya nggak percaya, asal kalian tahu di antara kita bertiga, Rosa tuh anak paling bisa diandelin, aktif banget lah. Dia selalu jadi komando kita kalau mau nentuin makan di mana, mau jalan kemana. Gue sama Gina cukup jadi yes man aja. Yes woman deng. Hal inilah yang bikin gue bersyukur atas pertemanan kita bertiga. Semuanya terasa amat sangat seru. Nggak pernah kebayang deh di hidup gue bakalan punya teman seasik mereka berdua. Terus singkat cerita, saat akhir semester 2, kita balik ke tempat asal kita masing-masing. Kebetulan gue sama Gina tuh masih satu daerah di Sumatera, jadi kita berangkat bareng. Sedangkan Rosa tuh asalnya dari Jaksel. Saat masuk semester 3, Rosa ini mulai berubah. Dia mulai bolos kuliah, ngerokok, dan jarang ke gereja. Kalau ditanya kenapa, dia selalu alasan, tetap ibadah kok, tapi via online. Bejir kata gua teh. Padahal dulu dia yang selalu nentuin gereja mana yang bakal kita datengin, biar dapat experience gereja-gereja di Surabaya. Sebagai teman yang baik, gue berusaha mendalami diri jadi detektif yang handal. Usut punya usut, ternyata dia tuh berubah karena bergaul sama teman-teman yang ada di salah satu klub di Jaksel. Dan dia pacaran sama cowok anak geng motor yang juga ngeklub. Semenjak balik ke Surabaya pun dia sering dugem minum-minum dan keluar kota gitu. Sebagai mahasiswa yang merantau dan ngekos, namanya duit pasti kan ada aja budgetnya kan. Nggak mungkin sehedon itu. Deh tuh duit dari mana? Nggak habis-habis, gue seneng-seneng doang. Sebagai teman yang baik, gue sama Gina udah coba berbagai cara mengurangi kebiasaan buruk itu. Mulai dari ngajak, bahkan maksa ke gereja bareng. Karena gue gak terlalu yakin dia ikut gereja online. Bahkan gue sampai ngasih info psikiater atau psikolog ke dia. Siapa tahu dia punya masalah kan. Bisa merasa mending kalau ditangani sama orang yang tepat. Tapi namanya niat baik gak selalu berubah baik. Respon dia gak mau dan bilang gini, ngapain lu ngasih rekomendasi psikiater? Emang gue ODGJ? Sampai pada akhirnya gue dan Gina udah capek ngadepin Rosa. Akhirnya kita berdua nyerah. Kita bertiga udah jarang kumpul bareng. Duduk sebelahan aja juga udah jarang. Semuanya seakan-akan berubah. Rosa jadi orang yang semakin asing. Kayak lu ketemu mamang-mamang ketoprak yang gak tahu siapa namanya. FYI, semenjak Rosa bolos ngampus, dia cuma mau masuk kelas kalau dosen yang ngajar itu dosen killer cuy. Apalagi yang galak soal presensi kehadiran mahasiswa. Sisanya mah dia nggak akan masuk, bolos aja mulu. Sebagai temen, gue sama Gina jelas ngerasa sedih dan khawatir sama perilaku Rosa yang semakin lama semakin nggak jelas. Tapi di sisi lain, gue sama Gina takut terlalu ikut campur ke masalah hidup dia. Entar yang ada kita dikira sok peduli. Setiap gue ke gereja, gue berdoa buat Rosa biar dikasih petunjuk, kayak buat lurus lagi lah. Gue gak mau kehilangan sosok yang baik kayak Rosa. Tapi ternyata kenyataan berkehendak lain. Gak kerasa udah semester 4. Waktu itu tiba-tiba Rosa mengundurkan diri. Gina sempet nanya kenapa dia ngundurin diri. Terus katanya, gue mau kerja Gin, gue gak sanggup kuliah lagi. Setelah itu, kita berdua gak tahu apa pekerjaan dan di mana tempat kerja Rosa. Kalau dari IG sih, dia seringnya di Jogja sama Bandung. Bolak-balik mulu dah.
Apa dia jadi super travel kali ya? Gue coba berpikir positif waktu itu. Terus pas semester 6, gue dan Gina udah magang. Kebetulan kantor kita tuh deketan, jadi kita tuh masih bisa kumpul. Suatu ketika saat liburan, gue sama Gina pergi ke Bali. Dan saat itu, kita lagi makan siang cantik ala princess di suatu kafe. Tahu-tahu nggak ada hujan, nggak ada harimau salto. Pas Gina baru kelar cuci tangan, tiba-tiba dia manggil, "Woi, Gina, Gina!" Dan ternyata itu si Rosa. Kebetulan di situ dia sama cowok bule. Rosa nyapa kita tuh akrab banget. Seolah-olah nggak pernah ada tuh kejadian waktu semester 3 dia pergi ngilang gitu aja. Akhirnya kita bertiga berkumpul reunian yang nggak terencana. Di saat itu juga Rosa cerita kalau pacarnya yang anak geng motor tuh ketahuan selingkuh sampai ngambilin selingkuhannya. Dan karena itu dia mulai stres berat, sering nyalahin diri sendiri dan mood swing. Tapi nih ya, bukannya mencoba nyembuhin diri, dia malah makin menjadi-jadi. Dia sampai sorry tuh nih ya, nyemplung ke dunia plus-plus. Lu tau lah ya apaan, gak usah gue jelasin. Pengakuannya sih buat nambah pendapatan. Ya tapi gak gitu juga lah, anjrit. Bayangin aja, masa karena urusan cinta yang hancur malah lari ke hal-hal yang gak bener. Kayak harga yang harus dibayar tuh gak setimpal sama apa yang udah terjadi. Tapi untungnya dia udah gak terjerumus ke dunia plus-plus itu semenjak kenal dan menikah sama suaminya sekarang. FYI, suaminya ini dari LA guys, bukan Lenteng Agung loh, atau Lamongan ya. Beneran Los Angeles. Kebetulan suaminya kerja di Bali. Sebut aja namanya Denny. Beruntungnya Rosa tuh diajak Denny ke psikiater biar gak terlarut dalam ketekanan yang selama ini mengganggu hidupnya. Nah, kebetulan juga saat itu Rosa lagi hamil 2 minggu. Gue sama Gina bingung respon cerita Rosa. Tapi saat itu Rosa minta maaf ke kita karena udah repotin kita dengan sifatnya yang dirasa terlalu egois. Rosa sadar kalau kita ini beneran temen yang dari dulu berusaha ngejaga dan ngarahin hal baik buat dia. Makanya dia minta maaf ke kita. Pastinya kita maafin lah, karena kita punya ikatan emosional yang kuat sebagai teman. Gak lama setelah liburan dari Bali, si Rosa tiba-tiba datang ke Surabaya. Dia minta kita untuk kumpul bareng katanya. Ini penting, BGT, penting banget. Gua sama Gina kumpul saat jam makan siang. Di situ Rosa cerita sambil nangis kalau dia kena salah satu penyakit menular seksual. Duar, kaget banget, sumpah. Sampai gua cuma bisa ngoh, nggak tahu harus ngerespon apa. Terus rumah tangganya juga di ujung tanduk. Karena Denny ternyata nggak tahu kalau Rosa ini pernah terjerumus ke dunia plus-plus. Yang dia tahu cuma mantan pacarnya yang selingkuh doang. Udah, titik, gitu doang. Anjir, shock kata gue teh. Jadi, selama ini Rosa nyembunyiin fakta yang bahkan suaminya sendiri nggak tahu. Rosa sengaja nutupin hal itu. Karena menurut dia, hal itu tuh masa lalu yang kelam dan nggak perlu diungkit kembali. Pantesan waktu ketemu di Bali tuh kayak nggak terjadi apa-apa. Katanya si Denny ini udah nggak tinggal serumah lagi sama Rosa dan mau balik ke negaranya karena kontrak kerjanya udah habis. Gue kasihan sih sama Rosa, udah jatuh, tertimpa tangga lagi. Dan inilah peringatan dari Tuhan karena sudah jatuh ke dalam dosa. Saat ini Rosa sudah bercerai dengan Denny dan kembali ke rumah orang tuanya di Jaksel. Sampai sekarang pun Rosa masih dalam pengobatan dan masih mempertahankan kehamilannya. Gue tahu setiap orang punya cobaan dan jalannya masing-masing. Tapi gue harap kalian bisa lebih bijak dalam menjaga pergaulan ya. Mungkin lu udah jaga sebaik mungkin, tapi pasti ada aja orang atau hal yang akan merusaknya. So please banget, kalian perkuat diri dengan prinsip dan berpegang teguh sama Tuhan. Semoga cerita ini menjadi pembelajaran buat kita untuk hati-hati akan pergaulan di sekitar kita ya. Dan jauhi pergaulan bebas ya, karena efeknya ke kalian bisa cepat, bisa juga lama.